Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kehidupan yang sudah Kau berikan kepada umat-Mu, Tuhan. Kehidupan yang Engkau jamin bahwa masa depan setiap anak-anak-Mu selalu ada kemenangan, ada kedamaian, ada sukacita apabila kami selalu melekat kepadamu dan melakukan sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar kembali apa yang Engkau akan firmankan kepada setiap kami. Dan biarlah firman yang ditaburkan ini menjadi berkat dan kekuatan dan pengurapan-Mu turun atas setiap kami, baik bagi jemaat maupun pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Yang terkasih, tema khotbah pada siang hari ini adalah hidup yang menjadi berkat. Bagaimana hidup Anda dan saya itu dapat menjadi berkat, kita akan pelajari pada siang hari ini, ya. Dan saya berharap setiap daripada kita tetap merasakan kasih Kristus. Nggak ada yang jalan sendiri, nggak ada yang merasakan bahwa hidupnya tidak berarti, tetapi hidup kita semuanya, ya, kalau Anda dan saya ada, itu berarti ada rancangan Tuhan, ada kasih Bapa yang sudah menciptakan Anda dan saya dan menjadi alatnya Tuhan. Amin. Mau daripada setiap kita menjadi alatnya Tuhan yang terkasih? Amin. Ya, dan itu sangat berharga. Kalau Anda dan saya masih memiliki hidup, itu sungguh sangat berharga. Karena kita tidak tahu hari-hari ke depan apa yang akan kita alami. Mungkin pada saat ini pendengar yang setia, Anda merasakan letih lesu dan berbeban berat. Tapi percayalah akan firman Tuhan. Tanganku belum selesai merenda, nak. Aku belum selesai merenda hidupmu. Karena aku tahu bahwa rancanganku untuk masa depanmu adalah rancangan yang indah. Mungkin jawaban belum terjadi saat ini. Sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi capek. Kapan Tuhan Engkau menjawab aku? Kapan? Tapi kalau kita mau percaya bahwa segala pikiran-pikiran yang negatif, yang letih lesu sehingga tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi, itu semuanya Tuhan mampu ubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya yang terkasih, ya. Banyak yang mengatakan, pendeta saya sudah ikut Yesus. Saya sudah mengalami buahnya apa saja yang harus dikatakan di firman Tuhan. Saya sudah lakukan. Tetapi saya tetap merasakan bahwa hidup saya sia-sia. Lu. Jangan berkata negatif. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup setiap umatnya. Tidak pernah. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku tidak biarkan engkau yatim, nak. Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku ada bersamamu. Adakah kita merasakan hal itu? Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang terkasih, engkau tetap akan merasakan dekapan kasih Bapa. Jangan melihat kepada masalah yang sudah engkau alami. Seperti apa tadi yang Tuhan katakan, Yesus katakan. Perjalananmu sudah masuk ke dalam seluruh jari-jari 10 jarimu engkau sudah lalui, anakku. Engkau sudah naik ke gunung, turun ke lembah, bahkan semua engkau alami. Sekalipun kita sudah mengalami semuanya itu, Tuhan mengatakan, aku belum selesai merenda hidupmu. Amin. Belum selesai yang terkasih. Sekalipun usia kita sudah lanjut, sudah senior, masih belum selesai. Masih ada kesempatan yang indah-indah yang Tuhan akan berikan. Ada amin yang terkasih? Masih ada kesempatan yang indah. Never give up. Never give up bersama dengan Tuhan. Ayo kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Maukah saudara memeteraikan ayat ini dalam hatimu? Ya, supaya Anda dan saya itu tahu bahwa Kristus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, saudara dan saya masih hidup, ya, tidak lagi hidup untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ya, jangan lagi anak-anak Tuhan. Jangan hidup untuk egosentris. Ya, tetapi hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi hiduplah untuk siapa? Untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. You have hope. Setiap daripada kita masih ada harapan. Maybe kita up and down. Satu hari kita kuat, satu hari kita lemah, satu hari kita melihat capek Tuhan. Bertahun-tahun aku menunggu jawaban Tuhan. Bertahun-tahun aku jalani. Tapi mari yang terkasih, libatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Libatkan Tuhan. Hidup adalah perjuangan dan tidak mudah. Oleh karena itu, saya menghimbau, bergandeng tanganlah satu dengan yang lain supaya kuat. Amin. Supaya kita tetap teguh. Kita nggak sendiri. Ya. Saudara seiman yang patut saudara percayai. Dia akan membimbing, dia akan menuntun, dia akan mengencourage, dia akan menguatkan satu dengan yang lain. Percayalah. Kalau Tuhan sudah berikan kita di dalam satu persatuan yang penuh dengan kasih. Jangan lepaskan gandenganmu. Ya, karena Tuhan ada di situ. Ya. Dan kita akan ditransformasi dari yang letih, lesu dan yang beban berat mendapatkan kekuatan yang baru. Luar biasa. Paulus, ya, Rasul Petrus, dia adalah seorang yang luar biasa. Ya, hidupnya dia jalani penuh pengorbanan, penuh siksaan. Ya, berkali-kali dia mengalami deraan, cacian, bahkan di penjara. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan ke-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin yang terkasih. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia sudah tahu bahwa hari kematiannya sudah dekat. Tetapi dia bisa berbicara bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berharap Bapak Ibu pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada dan juga jemaat. Mari kita akan meneladani apa yang Paulus hadapi. Dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Yang sebelumnya dia adalah Saulus. Dia yang senantiasa membunuh murid-murid Kristus. Pengikut-pengikut Kristus yang dia bunuh. Tapi akhirnya dia bertobat. Bahkan dia melebihi dari segalanya, dia katakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oleh karena itu yang terkasih, saya menghimbau sekali lagi, hidup kekristenan adalah satu proses. Tidak ada satu orang pun yang tidak diproses. Dengan bermacam-macam apapun perjalanan hidup. Tapi percayalah, kalau kita mempunyai satu komunitas yang setia, yang kuat, walaupun seberapa orangnya, kita tetap bergandeng tangan, maka kita sanggup kuat sampai akhir hidup kita. Kita bisa naik ke gunung Tuhan. Ada amin? Luar biasa yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Seorang rasul seperti Paulus, dia giat melayani Tuhan. Bagaimana Anda dan saya? Jangan memandang usia. Tetapi ayo koreksi diri kita. Sudahkah kita membawa jiwa-jiwa yang terhilang? Sudahkah kita bersaksi kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan? Sudahkah kita mengencourage mereka yang letih, lesu, dan yang berbeban berat? Ayo kita lihat bagaimana Rasul Paulus ini di dalam perjalanannya dia mengiring dan melayani Tuhan.
2 Korintus 11, 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25 saya baca. 3 kali Paulus didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kelap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Yang terkasih, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apakah kita juga sudah mengalami seperti dia? Ayo koreksi diri. Ya. Tetapi dengan segala apapun yang Rasul Paulus alami, dengan segala penderitaannya, dia tetap setia sampai akhir. Dan inilah tantangan sebagai seorang anak Tuhan yang sudah dibaptis dan mengatakan aku mau setia sampai akhir. Makanya apa yang kita tahu dari Alkitab sebagai pengikut Kristus, sangkal dirimu, pikul salib, dan ikutlah aku. Dan inilah salib yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya rasa yang ada di sini belum mengalami seperti Rasul Paulus. Tetapi dia menang yang terkasih. Dia menang sampai akhir. Imannya dia pelihara luar biasa. Saudara, kalau Yesus itu sangat cinta bagi setiap kita, hingga dia korbankan, dia mati di Kalvari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dengan kematiannya di kayu salib, dosa kita semerah kirmisi. Dia buat putih seperti salju. Tetapi itu harus dibayar dengan kematiannya. Apakah yang dapat saudara dan saya balaskan hari ini? Ayo. Detik-detik kita melihat bagaimana sampai pada kematian Yesus Kristus di Kalvari. Ya, sungguh luar biasa. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, sungguh luar biasa. Kasih Kristus yang menguasai kami, artinya kasih Kristus harus ada di dalam diri saudara dan saya. Sekali lagi big question. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan tapi kita nggak memiliki kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu adalah sama dengan Yesus. Jesus is love. Kasih tanpa pengorbanan itu bohong. Kasih adalah orang yang mau berkorban. Korban apa yang terkasih? Jangan negative thinking dulu. Yang ada, nah ini gereja ngomong, korban, kasih. Duit lagi. No. Ya. Kasih itu adalah dirimu dan diriku mau naik di atas persembahan. Persembahan apa? Persembahan dupa api. Mengorbankan diri kita naik di atas mezbah. Menjadi persembahan yang hidup. Orang lain yang bisa melihat hidupmu. Kita nggak bisa muji diri kita sendiri yang terkasih. Nggak ada. Orang yang memuji diri perlu kita dengan big question. Tetapi dengan perbuatan kita. Melalui perkataan kita. Melalui uluran tangan kita. Itulah yang kita lihat. Ya.
tapi tanpa motivasi. Ada orang yang berbuat baik tapi dengan motivasi plus plus plus. Anda pikirkan sendiri apa itu plus plus plus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus sampai ke Kalvari itu adalah true love. Cinta sejati. Dia korbankan dirinya untuk Anda dan saya. Lah kok kita yang sudah ditebus ini loh. Ya, saya tidak akan menghakimi, koreksi diri masing-masing. Apabila ada orang yang mengatakan, Yesus gak mau dengar doa saya, Bu Pendeta. Saya sudah doa puluhan tahun, tapi Yesus gak dengar. Saya mau katakan yang terkasih. Yesus selalu mendengar jeritanmu sekalipun tidak keluar dari bibir mulutmu. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, Yesus tahu semua beban hidup kita. Ada amin? Makanya jangan sekali-kali bilang kalau Yesus gak dengar berarti Yesus budek. Ya, Dia pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Sekalipun mulut kita tertutup karena tidak mau orang tua tahu beban saya. Nggak mau orang lain tahu beban saya. Tapi Yesus tahu. Yesus dengar jeritanmu. Yesus dengar, Dia lihat air matamu. Tangan berlubang paku diulurkan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, Bu Pendeta, bagaimana kalau pada waktu saya lemah, pada waktu saya menangis seorang diri, pada waktu saya kalut, pada waktu saya rasanya nggak mau hidup lagi? Satu, jawabannya, datanglah kepada Tuhan, tersungkurlah di bawah kakinya, dan ucapkanlah syukur, karena Tuhan yang merendah hidup saudara dan saya. Dia tahu masa depanmu ada di dalam telapak tangannya, dan kita mau ubah. Sekalipun kita letih lesu dan yang beban berat, percayalah, itu hanya sementara waktu. Just short time yang terkasih. Tetapi Dia akan membuat indah pada waktunya. Oleh karena itu, kita membutuhkan persekutuan yang di sini. Sekalipun kebaktian online atau hanya record. Tapi masih ada orang-orang yang dipanggil hatinya. Ya, luar biasa kasih Kristus. Dia sudah memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Ya, untuk manusia. Dan Paulus meresponi kasih Kristus yang sedemikian. Ayo baca Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Haleluya, kita lihat ini loh. Kasih Kristus itu kasih yang tidak binasa. Artinya apa? Terus, terus, terus. Kalau Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mungkin Anda dibangunkan Tuhan jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ya, mungkin Anda kesempatan untuk ke kamar kecil. Tapi pakailah setelah waktu itu untuk memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahanmu. Dia senang dipuji, dia senang. Bahkan bukan cuma Tuhan yang senang dipuji, tetapi kita juga pada waktu kita memuji menyembah, ada restorasi. Yang letih lesu dan yang beban berat, pada waktu Anda menyanyi, pada waktu Anda memuji, kita dipulihkan. Kita disegarkan. Kita merasakan ada suasana surgawi di dalam kamarmu. Ada suasana surgawi di dalam hatimu yang terkasih. Kalau kita tidak mau mengalami, kita nggak pernah tahu bahwa Yesus itu hidup. He is alive. Kemanapun kita berjalan, apapun yang kita hadapi, He is alive. Nggak ada manusia tanpa dosa yang terkasih. Nggak ada manusia itu kuat terus, nggak ada. Kekuatan yang saudara dan saya miliki itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Ya, kita ini seperti kawat yang kecil itu loh. Kawat yang kecil ini kok mau yang hidupnya yang boten-boten. Lebih baik kita stop dengan manusia daging ini loh, manusia daging. Firman-Nya mengatakan apa? Ya. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jadi apapun yang saudara boleh lihat atau mungkin saudara merasa terpancing
melihat kehidupan orang lain. Aduh, enak ya, dia bisa bekerja di perusahaan company yang besar. Aduh, enak ya, dia punya pengusaha yang luar biasa. Hidupnya bergelamuran, hidupnya berkelimpahan. That is nothing yang terkasih. Karena pada waktu pulang, kita cuma ada dalam ukuran 1 meter kali 2 meter itu loh. Saham apa yang kita mau punyai, mau kita masukkan di dalam tempat itu miliaran? Gak ada. Setelah itu kita bertemu muka dengan muka. Dan saatlah pengadilan diadili terjadi. No, yang terkasih. Ayo, jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan iri akan orang lain. Jangan melihat apapun yang dilihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan dilihat itu. Ya. Tetapi lihatlah bagaimana ada sesuatu yang dahsyat, yang indah, luar biasa pada waktu kita ada di dalam pelukan Tuhan. Mau merasakan? Dipeluk Yesus terus? Ayo. Ayo kita rasakan. Ya, alami kita di dalam pelukan Yesus. Jangan di dalam pelukan yang boten-boten. Ya, yang terkasih, saya menghimbau di dalam kita menjalani saat-saat kita menuju kepada Yesus di Kalvari. Sadari kedudukanmu dan kedudukanku. Agar kita ini hidup kita menjadi berkat. Orang lain yang melihat kita itu, dia akan tahu. Mereka mungkin letih lesu beban berat. Tetapi melihat Anda yang sudah selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada sukacita, ada Spirit of the Lord. Ada roh Tuhan yang di dalam dirimu memantar ke orang itu. Transfer ke orang itu. Dan orang itu bisa merasakannya. Tetapi kalau hidup kita itu amburadul, hidup yang dikuasai oleh dunia, kalau dekat sama dia cuma yang dihitung, yang begini, yang miliar, yang dolar, yang apapun. Nothing. Semuanya itu. Manusia batiniah. Pertahankan yang terkasih. Manusia batiniah kita. Spirit of the Lord yang ada di dalam dirimu dan diriku. Tuhan lihat. Tuhan melihat hati. Ya, luar biasa yang terkasih. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus bisa mengakhiri sampai akhir sedemikian rupa. Ya. Mengapa Paulus merasakan dia mau mengorbankan kesehatannya sampai dia dipukuli sedemikian rupa? Ya, demi pekerjaan Tuhan. Mengapa Paulus mau? Jawabannya saudara tahu? Apa? Kasih Kristus. Karena dia merasakan kasih Kristus, makanya dia mau sampai dihajar, dipukuli, bahkan sampai mau dibunuh. Juga, kenapa Rasul Paulus mau melepaskan segala kedudukannya, segala kekayaannya, ya, jabatan, kehormatan yang sudah dia raih, ya, dengan segala kepandaiannya. Mengapa dia mau lepaskan semua? Karena dia merasakan kasih Kristus. Apakah saudara sudah merasakan kasih Kristus? Ya, yang ketiga, apa yang membuat Rasul Paulus mau menderita bagi Kristus? Ya, jawabannya adalah sama. Karena kasih Kristus, dia merasakan kasih Kristus. Sekalipun dia dianiaya, mau dibunuh, kedinginan, telanjang, dia alami. Ayo yang terkasih. Semua dia mau berkorban karena dia sudah merasakan kasih Kristus. Tidak ada yang bisa diganti dengan kasih orang di muka bumi ini. Tetapi mengapa kita yang mengaku anak Tuhan? Ya, sedemikian rupa kalau ada masalah yang kecil aja sudah menjadi kita knockdown. Ayo. Penderitaan yang kita alami di muka bumi yang terkasih tidak separah dengan penderitaan Rasul Paulus alami. Ya, dia menjadi teladan. Ya, dia bersedia melayani Tuhan, dia bersedia untuk dianiaya sedemikian rupa. Ya. Saya mau menceritakan sesuatu drama yang benar-benar dipentaskan hampir
merata di seluruh dunia. Saya berharap Anda menjadi pendengar yang baik. Karena ceritanya ini rada rumit. Ya, tapi ini kisah nyata. Salah satu drama yang paling terkenal adalah sebuah kisah yang telah mengundang rasa penasaran, ya, banyak di dalam generasi. Namanya adalah Faust. Pernah enggak baca cerita drama ini? Faust. Faust. Ya. Dia merupakan nama yang tidak asing bagi mereka yang menggemari sastra. Ya. Ada berbagai macam versi di dalam cerita ini. Yang paling terkenal dan disusun oleh seorang penulis Jerman yang bernama Johann Wolfgang von Goethe. Ya, penulisnya adalah orang Jerman. Yang diterbitkan pertama kali pada 200 tahun yang lalu. Ini merupakan kisah daripada Dr. Faust, seorang ahli filsafat yang dijerat oleh iblis dengan tawaran awet muda, pengetahuan, kesenangan duniawi. Jadi apa saja glamurnya dunia, itu iblis menawarkan kepada Dr. Faust ini. Jadi karena si Faust ini menghendaki kekayaan, status, kesehatan yang prima dan juga cinta. Hal-hal tersebut akan lebih mudah jika seseorang itu selalu menjadi awet muda. Nah, ya, sedemikian rupa. Karena jika kita sudah terlalu tua, mungkin kita akan kesulitan mendapatkan cinta. Ya, jadi demikian ini Dr. Faust itu menghendaki sedemikian rupa. Faust seperti kebanyakan orang. Dia merindukan hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh pelajaran filsafatnya. Ya, kisah kuno tentang Faust ini menyimpulkan kerinduan yang mendalam di hati manusia. Kisah ini juga menceritakan kecerdikan iblis dalam memainkan umpan di hadapan Faust. Kalau iblis bisa memberikan umpan kepada Faust, iblis juga memberikan umpan itu untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ya. Iblis mengambil kesempatan untuk menuruti kerinduan manusia daging. Ya, orang yang hidup di dalam daging. Memanfaatkan hal itu sebagai umpan, ya, sebagai alat untuk menguasai, untuk mengendalikan manusia. Dengan percobaan di padang gurun, kita tahu semua ya, iblis menunjukkan kepada Yesus kemegahan seluruh kerajaan dunia dan berkata kepada Yesus, ya, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembahku. Itu iblis loh berani bicara gitu sama Yesus pada waktu Yesus setelah puasa. Ya, sedemikian. Jadi iblis itu memiliki tawaran yang sangat amat menarik bagi setiap orang Kristen. Jika kita berani memberinya dan kompromi kepada iblis, ia dengan senang hati dan akan memberikan semua apa yang saudara dan saya mau. Nah, berhati-hati ya. Bahkan kekayaan, kedudukan atau apa saja untuk menjauhkan hidup saudara dan saya dari Tuhan. Itu rancangan iblis, ya. Iblis akan menjelaskan kepada kita bahwa hal-hal rohani itu merupakan perkara yang tidak nyata, yang tidak benar, yang semu. Itulah iblis, ya. Bahkan hal-hal yang ada di dunia itu loh yang nyata. Hal-hal yang Anda lihat dengan mata jasmani itu konkret. Nah, itulah yang ditawarkan iblis kepada anak-anak Tuhan, ya. Dan dia tahu, iblis ini tahu bagaimana untuk memikat hati setiap anak Tuhan. Hati-hati. Jangan keliru dalam hal ini. Jika kita memilih dunia daripada kita memilih Allah. Jadi, kehendak bebas memang Tuhan berikan kepada kita. Terserah kita mau pilih yang mana. Ya. Iblis mempunyai sumber dengan segala macam cara, ya, menawarkan hal-hal yang sedemikian kepada Faust, ya. Aku memiliki tawaran yang menakjubkan buat kamu, katanya.
Mirip seperti apa yang pernah aku tawarkan kepada Yesus. Coba, ya. Namun dia masih menghimbau kepada Faust. Dia memuji Faust. Namun kamu lebih pintar, kamu lebih wajar, kamu lebih pandai, ya, melihat keunggulan tawaranku, ya. Sedemikian rupa, ya. Kemudian Faust menjawab, aku siap bernegosiasi. Nah, ya, sedemikian rupa yang terkasih. Faust menjawab, iblis, aku juga tahu bahwa kamu tuh licik. Karena tertulis di dalam firman Tuhan, engkau ini licik, pandai, dan cerdik seperti ular. Nah, dia bilang gitu. Ya, akan tetapi jangan kamu lupa, aku adalah dokter filsafat. Baru saja engkau sendiri, iblis ini yang ngomong-ngomongan sama iblis. Ya, engkau sendiri tadi memuji akan kecerdasanku. Ya, oleh karena itu sebelum aku menandatangani kontrak ini, saya mau satu jaminan bahwa aku dapat menikmati semua apa yang engkau tawarkan. Apa tadi yang ditawarkan? Awet muda, cinta, kesuksesan, keberhasilan, keglamuran hidup, ya toh, enggak mati-mati. Nah, itu semuanya yang ditawarkan iblis. Jadi akhirnya Faust ini menandatangani perjanjian dengan iblis. Dan di dalam kisah ini, iblis ini tampil sebagai seorang manusia yang bernama Mephistopheles. Ya, jadi iblis ini menyerupai manusia sekarang. Namanya Mephistopheles. Dia berkata kepada Faust, perjanjiannya begini, ku berikan kepadamu semua itu ditambah dengan waktu untuk kamu bisa menikmatinya. Akan tetapi pada waktu saat engkau mati, jiwamu menjadi milikku. Faust menjawab. Apa jawabannya? Dengar baik-baik. Siapa yang peduli tentang jiwa? Selama aku dapat menikmati kenikmatan dunia yang luar biasa ini. Ya, apa yang terjadi pada waktu aku mati, gak peduli aku. Ya, pada waktu aku mati aku gak peduli lagi. Ya, yang terkasih, bagaimana Anda dan saya sebagai anak Tuhan? Apakah kita juga tidak peduli lagi pada waktu setelah kematian kita? Kalau kita sebagai anak Tuhan yang benar dan Anda membaca Alkitab sungguh-sungguh, Anda akan tahu bahwa setelah kematian kita itu masih ada kehidupan di atas. Ya, tetapi Faust mengatakan, aku gak peduli, aku gak urusan. Nanti setelah mati mau diapain, aku gak urusan. Ya, selama aku dapat menikmati dunia yang luar biasa ini. Ya. Dan kalau kita tahu apa yang tertulis di dalam Yesaya 22 ayat 13. Ada kata-kata yang mengatakan, aku dapat memahami mereka yang berkata, ya dikatakan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Sudah ada semuanya itu ditulis, dirancang di dalam Alkitab yang terkasih. Ya. Jadi setelah iblis menawarkan sedemikian rupa dan setelah kematian nanti apa yang terjadi, ya, Faust mengatakan aku gak urusan, gak peduli. Nanti setelah aku mati mau gimana gak peduli. Nah, orang boleh saja mengambil mayatku, mau dibuang di mana, tapi aku sudah menikmati hidupku di dunia luar biasa. Ya, sedemikian rupa juga tentang cintanya. Dan ada seorang gadis yang datang kepada Faust, tapi akhirnya gadis ini dapat terselamatkan. Ya, tetapi Faust berakhir dengan kematian yang mengerikan. Ya, sementara itu Faust dibawa oleh iblis dan apapun yang dia nikmati gemerlapnya dunia yang sangat diidam-idamkan oleh Faust, kebahagiaan semu, kemakmuran, kenikmatan, kesehatan, semuanya dikasih oleh iblis. Ya. Dan apa semuanya itu ganti apa? Ganti jiwanya. Nah, ya. Apakah kita bersedia sebagai anak Tuhan? Seperti apa yang dialami oleh Faust? Pertanyaannya, ya. Pertukaran yang sedemikian rupa, iblis tidak akan memberi sesuatu tanpa imbalan. Oleh karena yang terkasih, berhati-hatilah. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita.
Kalau kita tidak melakukan setiap hari itu hanya untuk Tuhan, apa yang akan terjadi pada waktu Dia akan mengambil saudara dan saya? Ya, sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan mengatakan, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ya, hati-hati. Sedemikian rupa yang terkasih, kita harus bekerja mati-matian untuk keselamatan jiwa kita. Ya, kita harus mau berkorban sekalipun proses kehidupan berat, tetaplah kita mau peluk Yesus setiap hari. Ya, salib bukan melambang kekalahan. Salib adalah lambang kemenangan, di mana Yesus sudah menebus saudara dan saya. Ya, jadi kita harus bekerja mati-matian setiap hari kita mau kalahkan iblis. Bekerja mati-matian mengalahkan iblis gimana, Bu Pendeta? Saya gak ngerti. Saya mau katakan, Anda takut, Anda cemas, Anda khawatir akan hari esok, Anda patah semangat, Anda merasa loneliness, Anda merasa tidak berarti, tidak berguna. Semuanya itu bukan dari Tuhan. Bukan, kalau itu pas datang, lawanlah dalam nama Yesus. Kamu bertahun-tahun kan, udah puluhan tahun kamu hidupmu sudah terlalu busuk, hidupmu tidak berguna, tidak berarti. Itu suaranya siapa? Itu suara si iblis, si jahat. Tapi kalau Yesus datang dengan tangan yang berlubang paku, Yesus sendiri yang mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku beri sentosa kepadamu. Itulah yang Bapa berikan untuk saudara dan saya. Jangan terpancing seperti Faust. Amin. Ya, luar biasa. Yang terkasih. Ya. Di sini dikatakan ada suatu museum, namanya Museum Louvre, itu ada di Paris. Ada satu lukisan yang sangat indah dan menarik. Ya, lukisan itu menunjukkan Mephistopheles yang sedang mengambil langkah terakhirnya, yaitu skakmat. Orang yang suka main catur pasti tahu skakmat ya. Nah, sedemikian rupa itu ada di dalam lukisan itu di Paris, di museum. Ya, bagaimana Faust ini tadi mengalami kekalahan di dalam permainan catur itu dan dia kehilangan nyawanya. Ya, sedemikian rupa seperti yang Yesus katakan, apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawamu? Apa yang dapat menjadi ganti nyawa kita yang terkasih? Ya. Faust mengganti jiwanya, seluruh keberadaan rohaninya demi menikmati hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan menghadapi skakmat. Skakmat ya sudah, mati. Habis, ya sedemikian rupa. Yang terkasih, bagaimana kehidupan kekristenan Anda sebagai pengikut Kristus? Di dalam kehidupan yang sebebas-bebasnya di dunia, pilih yang mana? Saudara mau memilih kehidupan yang bagaimana dengan glamurnya dunia? Tapi firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Amin. Ya, sedemikian rupa. Ya. Dan kemudian seorang pencatur besar mendatangi Museum Louvre tadi. Ia langsung bergegas melihat lukisan Faust yang sedang bermain catur dengan iblis. Setelah mengamati lukisan tersebut dan menganalisa susunan buah catur tersebut, tiba-tiba berseru. Orang ini berseru, tunggu dulu iblis. Masih ada satu langkah lagi yang dapat menyelamatkan Faust. Ya. Ini merupakan langkah yang dapat membalikan situasi dengan menyelamatkan Faust. Ya, kelihatannya pecatur besar ini melihat satu langkah yang tidak dilihat oleh Faust. Ya, pelukisnya. Ya, sekarang pertimbangkanlah apa yang dapat Anda lihat di sini. Ya, secara Anda memang sudah ditebus, setiap anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau hidup kita itu melekat dengan Tuhan, kita akan nyadar. Masih ada satu jalan yang dapat menyelamatkan Faust. Saya percaya Anda punya jawabannya. Amin. Jawabannya siapa yang terkasih? Yesus.
Yesus yang mampu mengeluarkan Anda dan saya dari skakmat yang sudah dirancangkan oleh iblis dalam hidupmu dan hidupku. Saya tidak tahu posisi saudara saat ini di dalam permainan catur antara kita dengan iblis dan ada Tuhan di atas kita. Inilah keberadaan Anda dan saya hidup di dunia ini. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam kita melangkah. Berhati-hatilah Anda bermain catur. Ya. Di dunia ini. Apakah saudara digerakkan oleh roh Tuhan ataukah saudara digerakkan oleh roh setan, roh iblis? Hanya Tuhan yang mampu membebaskan Anda dan saya. Ya. Jadi datanglah anak Allah, ia mempelajari papan catur tersebut. Ya, kelihatannya posisi manusia itu sudah tidak ada harapan. Mungkin ada orang yang mengatakan, ada keluarga saya yang mengalami masalah yang terlalu berat, tidak ada harapan lagi Bu Pendeta. Tapi ada satu, tangan yang berlubang paku itulah yang menjadi kunci jawaban hidupmu dan hidupku. Ada amin? Ya, tidak ada satupun yang bisa skakmat Anda dan saya kalau kita hidup selalu di dalam pelukan Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari sakit penyakit kita. Tuhan Yesus lebih besar dari kebangkrutan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari kemenangan kita. Sekalipun kita boleh berjaya, kita boleh katakan, Bu Pendeta, Bapak saya miliarder, ya raja kapal yang luar biasa apapun. Tuhan Yesus tetap lebih besar dari segala-galanya. Ada amin? Camkan itu. Never give up. Jangan mau kalah yang terkasih. Jangan masuk ke celah iblis dengan kekalahan apa. Oh Bu Pendeta enggak tahu, saya cuma begini hidup saya, gaji saya cuma segini, apapun keberadaan saya tinggal di sini. Jangan lihat apa yang ada di dunia yang terkasih. Tempat saudara dan saya Yesus sudah janjikan. Tempatmu di surga yang luar biasa anakku. Ya, di surga yang begitu indah Tuhan sudah siapkan. Dengan kematiannya di Kalvari. Oleh karena itu jangan patah semangat. Ya, luar biasa. Itulah kematian dan kebangkitan Kristus. Yang membangkitkan Anda dari segala bentuk persoalan hidup apapun. Saya tidak tahu persoalan hidup Anda apa. Tapi ada jawaban. Tangan yang berlubang paku itu disodorkan kepada kita saat ini. Ya, jadi luar biasa. Langkah di atas papan catur kehidupan hanya dapat dimenangkan di dalam hidupmu dan hidupku apabila kita ada di dalam pelukan Yesus. Amin. Ya, jangan mau di dalam pelukan dunia yang terkasih. Hari ini kita sudah belajar hidup yang menjadi berkat. Ya, setelah daripada apa yang kita pelajari pada firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Yang kedua, apa pesan yang dapat kita ambil dari perjalanan Yesus ke Kalvari? Ya. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin, ini adalah kunci yang terkasih. Perkataan ini adalah kunci, firman ini adalah kunci untuk hidup Anda dan saya. Supaya Anda dan saya akhirnya beroleh kebangkitan nanti dari antara orang mati.
Oleh karena itu saya menghimbau sekali lagi, hidup adalah kesempatan. Jadilah berkat dengan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita berdiri yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Kita akan memuji, menyembah, hidup adalah kesempatan. Yes, Lord Jesus. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes Lord. Selagi aku masih kuat. Benar Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita imani lagu ini yang terkasih. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yes Lord. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Benar Bapa. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Bapa. Selagi aku masih kuat. Benar Yesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau tetap kuat ya Bapa. Kami menyadari Tuhan, apapun yang sudah Engkau pilih di dalam setiap pribadi lepas pribadi, kami adalah biji mata Tuhan. Dan Engkau mau menyelamatkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yaitu sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Biarlah kami boleh meneladani kemampuan daripada Rasul Paulus untuk tetap setia hingga akhir dan menjadi Tuhan suatu teladan di dalam kehidupan kami yang menjadi umat Tuhan. Apapun Tuhan, karena kasih Kristus yang sudah Engkau mati di kayu salib itu menjadi bagian di dalam kehidupan umat-Mu. Karena kasih Kristus kami boleh tetap ada. Karena kasih Kristus kami boleh tetap kuat. Karena kasih Kristus kami mau menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami kekurangan kesehatan.
bagi mereka yang mengalami kekurangan finansial, dan bagi mereka Tuhan yang terpecah belah, yang mengalami di dalam suatu hubungan relationship yang tidak baik ya Bapa. Tetapi kami percaya ada kasih Kristus yang mampu mengubahkan segala-galanya Tuhan. Biarlah kami semua umat-Mu pendengar yang setia memiliki iman yang teguh. Dengan mengucap syukur bahwa Yesus sanggup mengubahkan segala keadaan yang ada. Dan kami mau untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman yang memberikan satu penghiburan dan kekuatan. Kami mau tetap teguh berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima kekuatan baru daripada firman Tuhan ini mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, saya menghimbau jangan menyia-nyiakan kehidupan di mana saudara dan saya sudah ditebus. Ya, dan Tuhan Yesus sudah menebus setiap kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin.